Kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 12 mengenai metabolisme. Adik-adik pasti udah pernah denger dong sama kata metabolisme. Tapi apa sih Kak metabolisme itu? Jadi metabolisme adalah segala reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, baik makhluk hidup yang bersel tunggal ataupun makhluk hidup yang bersel kompleks, semuanya melakukan metabolisme. Metabolisme dibagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Metabolisme dalam tubuh dibantu oleh suatu katalis yang disebut dengan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah suatu biokatalisator yang dihasilkan oleh organ hidup di dalam protoplasma. Enzim terdiri dari protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Komponen-komponen enzim. Yang pertama ada apoenzim. Apoenzim berupa protein dan biasanya bersifat labil terhadap perubahan suhu dan pH. Selanjutnya ialah gugus protestik. Gugus protestik dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor tersusun atas molekul-molekul zat anorganik, sedangkan koenzim tersusun atas molekul organik. Keseluruhan dari komponen penyusun tersebut disebut holoenzim. Sifat-sifat enzim. Yang pertama ialah enzim bersifat biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Dan hal tersebut terjadi di dalam tubuh. Yang kedua, enzim bekerja spesifik. Artinya, satu jenis enzim hanya dapat merubah satu jenis substrat. Contohnya ialah amilum yang diubah menjadi maltosa dengan bantuan enzim amilase. Selanjutnya, enzim bersifat reversibel. Artinya, enzim dapat bekerja secara dua arah atau bolak-balik. Enzim juga bersifat termolabil loh ternyata. Artinya, enzim tidak tahan terhadap suhu yang panas. Enzim juga bekerja efisien atau bekerja cepat karena enzim dapat menurunkan laju energi aktivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Suhu optimum agar enzim bekerja secara maksimal adalah pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Jika lebih tinggi, maka enzim akan denaturasi. Sedangkan jika kurang, maka enzim akan inaktif. Faktor selanjutnya ialah pH. Enzim mempunyai pH optimum, dapat berupa asam maupun basa. Pada umumnya, enzim yang bekerja pada manusia berkisar di antara pH 6 sampai 8. Misalnya pada enzim tripsin yang mendegradasi protein. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kerja enzim ialah konsentrasi enzim. Pada umumnya, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan laju reaksi. Penambahan konsentrasi enzim dapat meningkatkan laju reaksi. Lainnya ialah aktivator. Terdapat zat-zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan kerja enzim. Contohnya ialah garam-garam dari logam alkali dalam keadaan encer dapat mempercepat kerja enzim. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kerja enzim ialah inhibitor. Inhibitor berupa zat kimia yang dapat menghambat kerja enzim. Contoh zat inhibitor ialah merkuri dan sianida. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara kerja enzim bersama dengan Kak Sondang. Cara kerja enzim ada dua, yang pertama yaitu teori Log NK dan yang kedua yaitu teori induksi Pitt. NK, enzim diibaratkan sebagai gembok dan sebutan diibaratkan sebagai anak kunci. Sedangkan pada teori induksi Pitt, enzim yang memiliki sisi aktif memiliki sifat yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan bentuk substrat. Kalau
tahu nggak sih kalau kerja enzim itu dapat dihambat oleh sesuatu yang disebut apa hayo? Ya, benar banget. Inhibitor. Dua jenis. Inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat yang mempunyai bentuk sama persis dengan substansi. Inhibitor non-kompetitif ialah dipicu oleh terikatnya zat penghambat pada sisi outside enzim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Cindy Pamora. Bisa adik-adik panggil Kak Cindy. Di sini Kak Cindy akan menjelaskan mengenai katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme berguna untuk menghasilkan energi adik-adik. Contoh proses katabolisme ini adalah respirasi. Nah, respirasi ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob adik-adik. Respirasi aerob merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Nah, tahap pada proses respirasi aerob ini ada 4, yaitu pertama, glikolisis, yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga, siklus Krebs, dan yang keempat, transfer elektron adik-adik. Sedangkan respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Glikolisis terjadi di sitoplasma. Pada tahap ini terjadi perubahan ialah glukosa diubah menjadi 2 NADH dan 2 asam pirufat dan 2 ATP. 2 asam pirufat nantinya akan digunakan untuk masuk kepada tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini terjadi pada matriks mitokondria. Pada tahap ini terjadi proses perubahan asam pirufat menjadi 2 NADH, 2 asetil-CoA, dan 2 karbondioksida. Asetil-CoA nantinya akan digunakan untuk memasuki tahap ketiga, ialah siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. 2 asetil-CoA diubah menjadi 6 NADH, 2 FADH2, 4 karbondioksida, dan 2 ATP. Transfer elektron. Pada tahap ini dibentuk 6 H2O, NADH2, dan FADH2. Pada tahap selanjutnya dioksidasi menjadi 2 ATP. Setiap 1 NADH diubah menjadi 3 ATP, sedangkan setiap 1 FADH diubah menjadi 2 ATP. Karena pada proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs menghasilkan 10 NADH, maka 10 NADH tersebut kita kalikan 3. Jadi ATP yang dihasilkan dari proses tersebut sebanyak 30 ATP. Sedangkan FADH yang dihasilkan dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs berjumlah 2. Sehingga 2 kita kalikan 2, jadi 4 ATP. Total ATP yang dihasilkan dari oksidasi NADH dan FADH2 ialah 34 ATP. Sedangkan total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob berjumlah 38 ATP. Baiklah, Kais akan menjelaskan mengenai anabolisme. Jadi adik-adik, anabolisme adalah kebalikan dari proses katabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Biasanya, proses anabolisme memerlukan energi. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik atau gula dari zat organik, yaitu H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis dibagi menjadi 2 reaksi, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Perbedaan reaksi terang dan gelap berdasarkan tempat. Reaksi terang terjadi pada grana, sedangkan reaksi gelap terjadi pada stroma. Berdasarkan kebutuhan cahaya matahari, reaksi terang membutuhkan cahaya matahari,
sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Berdasarkan bahan yang dibutuhkan, reaksi terang membutuhkan klorofil, cahaya matahari, dan air. Sedangkan reaksi gelap membutuhkan ATP, NADPH2, dan karbon dioksida. Produk yang dihasilkan pada reaksi terang ialah ATP, oksigen, dan NADPH2. Sedangkan pada reaksi gelap menghasilkan glukosa. Sintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat menggunakan energi kimia. Contohnya, proses ini ialah pada bakteri nitrifikasi yang memfiksasi nitrogen di atmosfer.